Bos-bos, sekarang ini nggak hanya orang tua aja loh yang minum jamu. Gen Z pun mulai melirik minuman herbal ini. Berubahnya gaya hidup untuk lebih sehat, ternyata bikin kebiasaan ini muncul, bos. Kafe yang jual minuman herbal pun menjamur. Pengunjungnya ramai dan hadir dari berbagai kalangan. Rempah-rempah yang jadi bahan membuat minuman herbal pun jadi punya nilai jual tinggi. Salah satunya kunyit, yang nggak cuma laku di pasar lokal, tapi juga pasar global, bos. Halo bos, saya Avan dari Senopati Manunggal Komoditi, tempatnya mengekspor berbagai macam rempah-rempah, khususnya di kunyit yang kita proses dari A sampai Z dan akhirnya sampai terjual di negara India dan China. Penasaran? Tetap di Cuan Bos. Bos, meski cuannya sudah global, Bos Avan ini bukan pemain yang langsung handal di bidangnya loh. Doi tumbuh dari pesanan-pesanan lokal dan baru mulai bermain di ekspor kunyit selama setahun belakangan. Awalnya ambil pertama kali ya, itu dari Bondowoso. Saya tahunya itu lewat sosial media. Saya akhirnya terjun langsung ke tempat petaninya. Ternyata di situ nggak bisa langsung ngambil ke petaninya juga, harus lewat pengepul atau tengkulak. Bos, mayoritas petani kunyit di Indonesia nggak jual langsung kunyitnya ke eksportir ya. Ada sistem pengepul atau tengkulak yang udah puluhan tahun jadi penghubung dari kebun ke pasar besar. Inilah yang ngebuat eksportir pemula harus paham kualitasnya sejak dari sumber. Karena kondisi kunyit di lapangan belum tentu sesuai dengan standar ekspor. Pertama kali kami produksi itu yang slice. Pertama kali kita produksi yang slice, itu yang order pertama kali ke kita itu adalah orang Sleman, itu dibuat jamu kayak rumahan gitu loh, jamu rumahan kayak gitu. Waktu itu dia ngambil 1,5 ton. Setelah kuat di pasar lokal, Bos Avan mulai nyari peluang ke pasar luar negeri dengan cara paling dasar, bos. Doi mulai membuat website dan memasarkan produknya ke pasar Asia. Pertama kali yang pasti kita ngobrol dulu, dari WhatsApp pindah ke WeChat. Nah, dari WeChat itu kita ngobrol. Setelah itu dia memutuskan untuk visit dulu ke tempat kita, memastikan barangnya ini sesuai apa tidak dengan pasarnya dia. Dia datang, waktu itu dicek, dia oke, dia mintanya whole finger. Pertama kali saya kirim itu 18 ton. Bos-bos, di pasar global, kunyit yang dicari bukan sembarang kunyit, melainkan kunyit dengan kandungan kurkumin yang tinggi. Kandungan inilah yang jadi standar harga di India, Tiongkok, dan Timur Tengah. Soalnya kurkumin itu menyusutnya bersamaan dengan kadar air. Jadi kalau kadar air semakin turun, semakin dia kering, kurkuminnya juga ikut turun juga. Dan kita bisa mempertahankan itu. Bos, kunyit dengan kurkumin tinggi itu nggak datang sendiri ya. Ada 3 faktor yang sangat menentukan, yaitu usia tanam, jenis tanah, dan asal wilayah. Makanya Bos Avan cuma mau ambil kunyit yang tumbuh di daerah Jawa Tengah dan Jawa Barat, karena daerah inilah yang kurkuminnya paling stabil. Selama ini yang kita pakai itu dari Jawa Tengah sama Jawa Barat, yang kurkuminnya bener-bener bagus. Setelah itu kita cuci, kita celup ke air formula kita. Setelah itu direbus, setelah direbus dikeringkan. Tapi bahan baku bagus saja belum cukup, bos. Kunci sebenarnya ada di cara mengolahnya, agar warnanya tetap cerah, punya aroma kuat, dan kurkumin gak turun. Kebanyakan kalau kunyit itu, apalagi yang slice, setelah di slice, kalau nggak dicelup ke air formula itu, dia akan menghitam dan aromanya juga pudar. Bos, menjaga kualitas kunyit nggak cuma soal di formulanya saja ya,
tapi harus dibarengi dengan pengeringan yang wajib presisi. Mulai dari penjemuran bertahap, sampai ke proses pengovenan buat ngunci kadar airnya. Kalau si kunyit ini, kalau masih bahan baku satu empuk dan kedua galihnya ini sudah menyebar ke bagian pinggir-pinggirnya. Jadi yang saya bilang tadi kurkuminnya itu tidak hanya di tengah, tapi sudah melebar ke semuanya. Setelah itu, barulah masuk ke finishing. Kunyit diproses di mesin poles untuk ngebuang kulit keriputnya. Hasilnya whole finger utuh, cerah dan siap nembus ke pasar ekspor, bos. Nah bos, ini adalah bahan baku untuk ekspor dan pasar lokal. Kalau untuk ekspor, kita pakai yang panjangnya minim itu 4 cm dan panjang maksimal di 8 cm. Itu untuk whole finger. Dan kalau untuk pasar lokal, dia main yang leles atau yang kecil-kecil. Kalau untuk ekspor, itu kurkumin di atas 6. Kalau untuk pasar lokal, kurkumin pasti akan di bawah 5. Bos, pengawasan pasar ekspor memang lebih ketat karena produk harus tahan perjalanan panjang hingga berminggu-minggu. Maka itu, kualitas pengeringan dan stabilitas kadar air jadi krusial. Sedikit saja kelembabannya naik, produk bisa berjamur dan langsung ditolak buyer. Biasanya ya, kalau kita nggak dikasih formula dan kurang kering, itu biasanya akan berjamur. Apalagi diekspor, kan perjalanannya kan jauh dan lama, nggak mungkin 1-2 hari. Sampai sana dibuka, dia lembab dan akhirnya ada jamurnya. Itu sebabnya Bos Afan harus bermain di kualitas premium, baik untuk buyer bumbu maupun buyer kesehatan yang ngebutuhin kurkumin tinggi. Kalau pasar kita soalnya ada 2, bumbu dan kesehatan juga. Nah, terus kenapa kok kita harga mahal dan harus mempertahankan kurkumin? Ya karena itu standar dari kita, dari Senopati. Kita mengikuti standar yang kita jual keluar. Kalau untuk bumbu itu sebenarnya kurkumin berapapun nggak apa-apa sih. Cuman kan yang dipertahankan ke warna. Jadi kita itu warna, kurkumin, dan aroma. Nah, bos, perbedaan pasar bumbu dan kesehatan itu simpel. Pasar bumbu cuma butuh warna stabil buat jadi pewarna alami. Jadi kurkumin berapapun masih aman dipakai. Sementara pasar kesehatan wajib pakai kunyit dengan kurkumin tinggi dan kadar air rendah. Karena kunyit akan diproses lagi jadi ekstrak atau suplemen. Itu sebabnya grade-nya dipisah dan harganya pun juga berbeda. Dari mulai si bestseller, whole finger alias kunyit utuh ada di angka 38.000 per kilogram, kunyit slice di harga 33.000 per kilogram, dan kunyit powder di harga 65.000 per kilogram. Harga-harga ini belum terhitung biaya ekspornya ya bos. Dari sisi produksi, kapasitasnya juga nggak main-main bos, 3 ton per hari. Bos Afan bilang sekali kirim ke buyer jumlahnya bisa sampai 18 ton per kontainer. Kalau dihitung pakai harga pasar whole finger atau kunyit utuh dengan harga 38.000 per kilo, sekali kirim omsetnya bisa tembus hingga 684 juta rupiah bos. Tapi jualan internasional itu nggak cuma soal harga bos, resiko pembayaran juga nyata loh. Makanya sistem ekspor itu bukan buat yang setengah-setengah bos. Dari produk standar sampai cara bayar, semuanya harus dijaga ketat. Pembayaran sih mungkin tantangannya itu. Soalnya banyak banget biasanya buyer itu bayarnya 50% untuk DP, 50%-nya nanti di saat barang udah sampai sana. Makanya harus bener-bener bisa memilih buyer ini beneran dia beli apa enggak dan bisa dipercaya apa enggak, itu sih. Bos Afan udah buktiin kalau konsisten di kualitas dan berani pasang harga, buyer luar nggak cuma datang tapi balik lagi dan ngikat kontrak panjang. Inilah level bisnis yang nggak cuma jualan bos, tapi membangun reputasi dan kepercayaan internasional. Untuk para bos-bos yang mau memulai bisnis ekspor terutama di bidang rempah-rempah,
Ada 3 tips nih bos. Yang pertama, jaga kualitas produksi. Yang kedua, jaga kualitas jumlah produksi. Dan yang ketiga, jaga hubungan baik dengan buyer. Dan yang penting, cuan bos.